Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leni, kelas 6A Pendidikan Matematika di Universitas Islam Riau. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Yang pertama yaitu barisan bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis dengan bentuk Z1, Z2, Z3, atau dapat disingkat dengan Zn. Suku Zn disebut sebagai suku ke n barisan tersebut. Dengan barisan Zn sama dengan Xn ditambah Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dapat kita definisikan yaitu suatu barisan yang jika n-nya bertambah besar maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Contohnya I pangkat n per n, tentukan barisan tersebut konvergen atau tidak. Jawabannya I pangkat n per n untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita dapat barisannya yaitu I min 1 per 2 min I per 3 dan 1 per 4 dengan limit I pangkat n per n di mana n menuju tak hingga sama dengan I pangkat tak hingga per tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga sama dengan 0. Maka contoh ini termasuk konvergen. Nah, selanjutnya ciri-ciri barisan divergen. Ada dua ciri barisan divergen. Yang pertama yaitu jika n bertambah, maka suku-suku barisan deret tersebut bertambah besar atau dapat ditulis limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Yang kedua yaitu suku-suku dari suatu barisan berosilasi atau berulang di antara dua titik atau lebih. Selanjutnya yaitu deret bilangan kompleks dengan definisi penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Bila barisan dengan pola Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, maka deret dinyatakan dengan pola S1 sama dengan Z1, S1 sama dengan Z1 ditambah Z2, atau Z1 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, dan seterusnya. Maka dapat dirumuskan menjadi Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah titik sampai Z ditambah N dikurang 1 ditambah Zn, atau Sn sama dengan sigma Zn dengan I sama dengan 1 hingga tak hingga. Selanjutnya, uji konvergen pada deret. Untuk menguji konvergensi suatu deret, kita harus menguasai beberapa metode, yaitu yang pertama teorema divergensi, di mana yang pertama yaitu jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka nilai limit Zn di mana n mendekati tak hingga menuju tak hingga sama dengan 0. Yang kedua, jika limit Zn n menuju tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn bersifat divergen. Yang kedua yaitu uji rasio. Andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa limit Zn ditambah 1 per Zn di mana n menuju tak hingga sama dengan rho, maka kita dapat jika rho kecil dari 1 maka deret konvergen. Jika rho besar sama dengan 1 maka deret divergen. Dan jika P sama dengan 1 maka itu deret mungkin konvergen atau divergen. Uji yang ketiga yaitu uji akar.
andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa limit akar Zn di mana n menuju tak hingga sama dengan rho, maka jika P kecil dari 1, maka itu merupakan deret konvergen. Jika P besar dari 1, maka itu merupakan deret divergen. Dan jika P sama dengan 1, itu merupakan deret mungkin konvergen atau divergen. Uji yang keempat yaitu uji integral. Andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa fungsi y sama dengan fx didapat dari penggantian n pada suku umum deret dengan peubah kontinu x. Untuk x besar sama dengan 1 dan fx bertambah kecil, maka deret sigma Zn akan konvergen jika dan hanya jika integral tak hingga dan I fx dx juga konvergen. Uji yang kelima yaitu uji deret berganti tanda. Jika diketahui suku deret sigma min 1 pangkat n Zn dengan Zn besar sama dengan 0, maka limit Zn di mana n menuju tak hingga sama dengan 0 dan Zn dikurang 1 kecil sama dengan Zn untuk semua n yang lebih besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret sigma min 1 pangkat n Zn itu merupakan konvergen. Uji yang keenam yaitu uji perbandingan. Diketahui sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif, maka kita dapat yang pertama yaitu jika telah diketahui deret sigma Kn konvergen dan ternyata Zn kecil sama dengan Kn untuk semua n setelah suatu bilangan tertentu, maka sigma n juga merupakan konvergen. Yang kedua, jika telah diketahui deret sigma Dn itu merupakan divergen dan ternyata sigma Zn besar sama dengan Dn untuk semua n setelah suatu bilangan tertentu, maka sigma Zn juga merupakan divergen. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.